وبه نستعين على أمور الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mengadakan maulid, suatu hal yang sangat mulia. Insyaallah kita bisa laksanakan pada malam hari ini, karena modal dasar kita untuk bisa masuk surga ya inilah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai manusia yang paling mulia, semua yang berkaitan dengan Rasulullah itu adalah yang mulia yang harus kita kejar. Kata Habib Umar, segala sesuatu tempat atau makhluk kalau ingin mulia maka ya dengan siapa dia itu. Kota Madinah menjadi kota yang paling mulia karena ada Rasulullah SAW. Tanah tempat makam Rasulullah menjadi tempat yang paling mulia karena ada Rasulullah. Makkah menjadi mulia karena ada Ka'bah. Orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah itulah yang paling mulia. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar paling dekat, berarti beliau adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah. Dan seterusnya. Maka kita, bagaimana kita bisa mengejar ke sana, bisa dekat dengan Rasulullah. Di tempat ini insya Allah dengan diadakannya maulid di sini, maka insya Allah tempat ini adalah tempat yang mulia juga. Kita bersama-sama di tempat yang mulia untuk bersama-sama membaca maulid kita. Bapak-bapak, para ulama, para ustaz yang saya hormati. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah tidak lepas daripada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan selama ini, yaitu mengikuti ittiba kepada para ulama sebagai panutan kita. Tidak ada lagi yang bisa kita ikuti kecuali para ulama. Ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi, pewaris ilmu Nabi. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Maka tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah mengikuti petunjuk para ulama. Kita hadir di sini, baca maulid, baca istighfar, baca tahlil, dan semuanya ini adalah karya para ulama yang harus kita ikuti. Maka insya Allah inilah yang akan bisa mengantarkan kita, yang menjadi bekal kita di akhirat kelak. Amin. Kemudian sebagai rangkuman dari yang saya sampaikan kemarin, bahwasanya kata Habib Syekh Hasyim Asy'ari bahwasanya ada iman, ya, dengan adanya iman maka mewajibkan kita untuk bertauhid. Dengan adanya tauhid maka mewajibkan kita untuk bersyariat. Dengan bersyariat maka kita wajib untuk beradab. Ya. Kalau orang nggak punya adab, berarti nggak punya syariat. Ya, kalau kita balik, orang nggak punya adab berarti nggak punya syariat. Kalau orang nggak punya syariat berarti nggak punya tauhid. Kalau orang nggak punya tauhid berarti nggak punya iman. Jadi artinya kalau nggak punya adab berarti nggak punya iman. Itulah. Jadi makanya adab ini adalah kunci seseorang itu mati dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Maka sangat penting sekali kita belajar adab. Suatu hal yang menjadi buah daripada ilmu yang kita belajar. Jadi adab itu bukan ilmu. Adab itu adalah buah daripada amalan kita. Ilmu yang kita pelajari akan menjadi suatu adab. Ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan, maka itu akan menjadi adab. Adab ini bisa berupa
ilmu yang kita amalkan tadi bisa juga, artinya adab ini adalah buah daripada amal kita. Jadi kadang ada orang punya ilmu banyak tapi tidak punya adab. Karena apa? Karena faktor keikhlasan, karena faktor niat yang tidak ikhlas karena Allah, niat mencari dunia untuk mencari ilmu itu, sehingga tidak akan mendapatkan adab. Karena itu, jadi dalam kesempatan malam ini kita lebih fokus kepada bagaimana kita bisa beradab dalam beragama. Ya, jangan sampai kita itu hanya memikirkan syariat, hanya memikirkan ilmu, tapi lupa dengan adab. Karena itu Imam Ghazali membuat satu rumusan dalam kitabnya, dalam kitab beliau, bahwasanya untuk bisa menjalankan Islam ini dengan benar, maka ada adab untuk menjalankan perintah Allah, ada adab bagaimana kita meninggalkan larangan Allah, kemudian disempurnakan dengan adab bagaimana kita bersahabat dengan makhluk Allah, dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah. Jadi ini sempurnanya seperti itu. Makanya kalau kita bicara adab, berarti sebagai contoh misalkan kenapa kita sholat pakai usholi. Padahal kalau usholi tidak secara ilmu, tidak ada dalilnya. Makanya adab itu nggak ada dalilnya. Adab itu suatu hal yang abstrak, yang tidak bisa kita cari dalilnya. Ketika bicara usholi, maka kenapa sih harus usholi? Karena ini berkaitan dengan adab. Ya, kalau kita kenapa harus usholi dulu? Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Kita harus siapkan hati kita. Jangan sampai kita datang ujuk-ujuk, datang suatu ke masjid, apalagi dengan buru-buru, langsung takbir Allahu Akbar. Ya. Tanpa persiapan secara fisik kita dengan tenang, posisi kita sudah menghadap kiblat. Ya, jangan sampai kita tolak-tolak sana-sana sendiri, ngomong sana sini baru langsung Allahu Akbar. Ini adalah cara yang tidak beradab. Maka tentunya karena kita menghadap Allah, maka posisi kita harus benar-benar merasa hina, ya, merasa banyak dosanya, dengan tawadhu, ya, dengan khudu. Ya, khudu itu tawadhu kepada Allah. Kalau tawadhu merendah terhadap manusia, tidak merasa lebih baik daripada manusia yang lain. Tapi kalau khudu itu tadarruk, itu adalah tawadhu kepada Allah. Bagaimana kita bersikap kepada Allah? Tentunya kita merendahkan, menundukkan kepala. Ya, jangan sampai kita kok takbir tapi dalam posisi ya, menghadap ke mana-mana gitu ya. Nah, ini salah satu adab yang diajarkan oleh ulama. Ya. Dari adab inilah maka kita nanti bisa mencapai derajat yang namanya ihsan. Dari iman, kemudian kita jalankan rukun Islam itu melalui adab ini, maka kita akan meningkat menjadi ihsan. Ya, ihsan itu adalah kita beribadah seolah-olah melihat Allah. Ini bukan suatu hal yang gampang. Ya. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Dengan mata batin kita, dengan basirah, ya, dengan bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan mata batin kita, bagaimana kita bisa melihat Allah? Atau bahkan kita dilihat Allah, itu aja dua belas. Ya. Apalagi sampai kita bisa melihat Allah. Ini gak gampang. Jadi ini butuh suatu riyadhah, butuh suatu latihan-latihan dari kewajiban-kewajiban kita sehari-hari, sholat fardu, ditambah dengan tahajud, dengan sholat-sholat sunnah. Maka inilah yang akan bisa dengan memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah, sering-sering hadir dalam zikir seperti ini, adalah untuk bagaimana kita
bisa membersihkan hati kita, bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kita bisa dekat dengan Allah itu tidak bisa karena usaha kita sendiri. Semua itu adalah karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah untuk taat kepada Allah kecuali dengan kekuatan dari Allah. Wala quwwata illa la haula wala quwwata. La haula, tidak ada daya kita untuk menghindar daripada kemaksiatan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kita untuk taat kepada Allah kecuali karena Allah, ya, karena ada pertolongan dari Allah. Itulah makanya jadi sangat tidak bisa kita pikir hanya secara hitung-hitungan. Kalau kita rajin sholat, kita rajin jamaah, kita rajin ini, rajin itu, maka dengan sendirinya kita akan meningkat ketakwaan kita, akan meningkat status kita dari sekedar iman menjadi ihsan. Jadi sangat berat sekali. Jadi kalau orang sudah sampai kepada tahapan ihsan, maka hatinya itu semuanya dipenuhi dengan makrifat, ya, dipenuhi dengan kenal kita benar-benar kenal dengan Allah, kita benar-benar cinta kepada Allah. Jadi hatinya itu akan kekal, dalam hatinya itu suatu hal yang rasa cinta ini kepada Allah, sehingga anggota badan kita ini gak mampu untuk memikir yang lain, ngelamun, ya, karena kita susah sekali sholat bisa khusyuk, susah. Kenapa? Ya karena kita masih dipenuhi dengan segala macam pikiran kita tentang dunia, belum puas dengan diri, susah. Jadi karena memang rasa cinta, ya, rasa apa tadi ya, makrifat kepada Allah ini nggak ada, ya. Makanya kenapa kita susah bisa khusyuk. Jadi kalau sudah seperti itu maka tidak ada yang tersisa di hati kita kecuali Allah. Makanya kalau udah makrifat, udah cinta, maka dengan sendirinya namanya khusyuk itu akan bisa kita dapatkan. Ya, jadi tidak ada suatu hal yang bisa kita kalkulasi dengan matematika, dengan ilmu kita. Semua itu adalah kita harus menjalankan adab-adab bagaimana para ulama mengajarkan kepada kita. Ya, dengan sering hadir di majelis maulid, majelis zikir. Ini adalah bagian daripada kita bagaimana bisa mengosongkan hati kita ini dari selain Allah. Makanya termasuk cinta, ya, amalan cinta ini, amalan hati kita ini adalah sangat penting sekali. Karena ya, cinta ini amalan yang akan selalu kekal di hati kita, yang susah akan hilang. Kalau kita sholat, zikir, bisa jadi kita lupa. Tapi kalau cinta itu akan melekat terus. Selama kita di sini, datang di sini, hadir di sini, ada rasa kangen kepada Rasulullah, ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka itu insya Allah akan ditulis sama Allah. Itu adalah pahala yang akan mengalir terus kepada kita. Ya. Jadi itulah yang akan membuat kenapa pahala seseorang itu mengalir nggak pernah habis. Itu adalah karena rasa cinta. Kenapa orang bisa khusyuk itu karena rasa cinta. Kenapa orang bisa khusyuk juga karena ya makrifat, karena udah kenal maka menjadi cinta. Inilah, jadi suatu hal yang sangat abstrak yang tidak bisa kita hitung dengan kalkulasi kita. Karena itu kita harus ya sering-sering lah, ya, dengan alhamdulillah dengan adanya majelis seperti ini menjadi kita selalu kangen, ingin hadir di mana setiap malam, kita selalu kangen kapan malam Senin, ya. Ini suatu hal yang sangat patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri. Kita punya semangat, motivasi untuk hadir di sini. Ini adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena approval dari Allah, karena persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya itu bagaimana kita bisa khusyuk. Jadi kesimpulannya adalah para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita benar-benar ikhlas yang sempurna, ya,
Bagaimana kita bisa kosongkan hati kita dari kesibukan dunia. Maka kita akan bisa mendapatkan kedekatan kita kepada Allah. Kita akan mendapatkan hasilnya. Kita akan hilang dari rasa was-was dalam hati kita. Tentang was-was, perasaan was-was itu akan hilang semua dalam hati. Maka itulah yang namanya kemarifatan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah, ya, maka akan kita dapatkan, insya Allah seperti itu. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang mari kita syukuri bersama. Kita senantiasa jaga istiqomah acara ini. Kemudian kalau perlu kita sebarkan memang ada di tempat-tempat yang lain, maka insya Allah kita akan meningkat derajat kita, martabat kita, ya, dari sekedar seorang mukmin menjadi ya di atas mukmin lah ya, abid gitu ya, orang yang ahli ibadah, di atas lagi orang yang ya sedikit lah ada ilmu ulama sedikit, ya nanti sampai itu orang yang makrifat dan ya, suatu tahapan-tahapan yang sangat jauh yang sekarang baru kita capai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak malam, dipersilahkan 2 pertanyaan. Beranjak dewasa. Tadi ada masukan jangan malam-malam kan gitu. Silakan yang mau bertanya berkenaan dengan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah diberi waktu, berarti ini sudah termasuk adab, mudah-mudahan. Beradab biasa. Mantap aja. Saya mau nanya, Ustaz, cara membedakan adab dengan sunnah. Karena beberapa seperti kita makan, minum, adabnya kita pakai tangan kanan, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Terus memanjangkan jenggot, mencukur kumis, itu termasuk sunnah atau adab. Karena kalau beberapa di antara kita itu menganggap perbuatan sunnah atau adab itu selalu berpahala karena sunnah, dilakukan dapat pahala, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga nggak ada apa-apa gitu. Jadi cara membedakan mana adab mana sunnah itu seperti apa, Dap? Itu aja, Dap. Satu pertanyaan ya. Satu lagi sekalian. Oh begitu Pak Ustaz. Iya Bapak. Ini diterangkan oleh Imam Ghazali di kitab Bidayah Hidayah. Namanya adab itu adalah semua aturan hukum, baik yang wajib, yang fardu, yang sunnah, mubah, makruh, haram yang harus kita tinggalkan, itu adalah adab. Itu semua kita jalankan, ya. Itu namanya adab. Jadi tidak mesti kalau sekarang sunnah, misalkan tadi masalah jenggot misalkan, jenggot, memang sunnah, ya. Tapi bisa jadi menjadi tidak sunnah atau bagaimana? Tergantung. Ya, kalau asumsi saya sih kenapa kiai di Indonesia ini diarahkan berjenggot karena gurunya nggak jenggotan, gitu kan? Ya banyak yang nggak berjenggot. Menghormati guru. Ya menghormati gurunya. Ya. Karena jenggot dalam Islam itu semakin panjang jenggotnya berarti semakin alim, menunjukkan dia itu orang alim. Jadi kita nggak berani meniru orang yang alim jenggotan terus kita tiru jenggotnya. Ini namanya nggak beradab. Ada orang alim punya jenggot panjang ya, karena kita ingin niru terus kita panjangin jenggotnya. Ini nggak beradab. Ya. Yang kita tiru bukan itunya, harusnya ya kepribadiannya tentang akhlak beliau dan sebagainya. Jadi adab itu semua aturan yang kita pakai, semua hukum yang berkaitan dengan suatu amalan itulah bukan adab. Jadi kalau kita bicara sholat, jadi nggak bicara yang wajib aja, tapi yang sunnah. Bagaimana kita beradab, kita misalkan ke masjid,
Apakah namanya adab itu berarti ke masjid itu bukan nunggu adzan? Adabnya ke masjid itu adalah sebelum adzan kita sudah ada di masjid. Itu adab. Kalau sekarang ada orang adzan baru berangkat ya, baru sebagian ya. Apalagi masbuk gitu ya. Ya, sebagian aja. Oh ini, jadi dianggap adzan itu tanda masuk waktu. Panggilan sholat. Padahal adzan itu kan suatu zikir yang harus kita dengarkan. Kalau kita dengarkan di jalan ya gimana bisa khusyuk dengarnya, bisa masuk meresap ke dalam hati. Makanya kalau mau dengerin adzan ya di masjid, tempat yang suci juga. Kalau kita dengerin adzan waktu di WC, lagi adzan langsung kita kamar mandi, ya gimana kita menjawab adzan? Makanya adab kita ke masjid adalah adab kita sholat di masjid adalah ya sebelum adzan kita sudah di sana, sudah tahiyatul masjid, adzan kita dengarkan, setelah adzan baru kita qobliyah, baru setelah itu sholat. Dengan juga adab kita berjamaah dengan imam. Ketika imam, apa yang dilakukan imam sebelum imam bubar ya jangan bubar, itu adab. Imam masih wiridan, kita udah bubar, kita udah pelancingan lah ya, keluar sana ya, nggak ada uzur, nggak ada apa, kita udah melancing gitu aja. Ini nggak beradab. Kalau mau beradab ya tunggu sampai imam benar-benar selesai. Imam bubar, bubar, misalkan gitu, bubar gitu, bubar barisan, bubar kan itu namanya adab kan. Imam belum apa-apa kita udah bubar. Nah, ini namanya nggak beradab. Nah, makanya susah. Makanya kenapa sih ulama itu mengajarkan kita wirid bersama sampai dengan semuanya bubar baru kita bubar. Ini itu kalau kita mikir mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang bubar, ya nggak bisa dirinci lagi. Itulah pokoknya caranya. Ada itu keseluruhan. Sudah pakemnya seperti itu. Kita aja.